Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Wah, kisahnya keren-keren banget nih kalau kisah dari Bang Aldi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Jaga malam di warung internet. Mimpi indah Jaka buyar oleh suara derit pintu kaca yang terbuka. Seketika angin pagi yang sejuk berebut masuk ke dalam ruangan dan menampar wajah lusuh lelaki tersebut. Dari balik pintu muncul seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan sambil menenteng helm di tangan kirinya. Setelah meletakkan helm dan menggantung jaket, pria itu segera menghampiri meja operator. "Gimana bro? Semalam rame nggak?" tanya Bobby, si pemuda yang baru saja datang tadi. "Bukannya rame, tapi berisik. Gue mau merem aja bentaran, susah banget," sahut Jaka seraya mengusap-ngusap wajahnya. Bobby tertawa geli. Jelas ia paham betul konsekuensi menjadi operator warnet yang mendapat jatah shift malam. Ia merasa lumrah jika barusan Jaka bilang keadaannya berisik, selalu saja ada pelanggan yang meneriakkan kata-kata kasar bahkan sampai menggebrak meja. Hal seperti itu biasanya terjadi pada saat mereka mengalami kekalahan saat bermain games online. "Yaudah, cuci muka dulu sana," ujar Bobby sambil meletakkan tasnya di bawah meja operator. Jaka menyingkir dari tempat duduknya dan membiarkan singgasana empuk itu ditempati oleh Bobby. Ya, pergantian shift di warnet tersebut memang diberlakukan dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Nanti pukul 6 sore Jaka akan kembali untuk menggantikan Bobby. Jaka melirik ke arah jam dinding, di mana waktu baru menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Buru-buru ia pergi ke toilet untuk membasuh wajahnya yang terlihat kusam. Tak lama kemudian, Jaka meraih handuk kecil miliknya dari dalam tas. Segera saja ia bercermin sambil mengeringkan rambut dan mukanya dengan handuk. "Eh, di atas lagi ada yang main ya?" tanya Bobby dengan mata yang masih tertuju pada layar monitor. "Ya, ngabisin paket malam," jawab Jaka singkat. "Siapa?" tanya Bobby lagi. Lah pakai nanya. Emangnya siapa lagi kalau bukan si penguasa kegelapan?" balas Jaka sambil menyisir rambut. Bobby membulatkan mulutnya. Ia dengan segera bisa mengetahui siapakah orang yang dimaksud Jaka. Tentu saja orang itu adalah Yanto, salah satu pelanggan warnet yang rutin datang di waktu malam. Rumah Yanto terletak persis di sebelah warnet. Meski sudah berusia 30-an, namun Yanto masih saja menganggur dan menikmati hidup dari uang pensiunan orang tuanya. Setiap jam 12 malam, Yanto selalu datang ke warnet untuk menonton YouTube atau bermain Ragnarok hingga pagi. Tentu saja ia akan mengambil paket malam, yaitu paket internet yang dimulai dari pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi. Yanto biasanya bermain internet di lantai 2 dan selalu menempati meja nomor 15 yang merupakan meja paling ujung. Tepat pukul 6 pagi, lelaki itu akan turun dan pulang ke rumahnya. Hingga menjelang senja, barulah Yanto akan terjaga untuk sekedar mengisi perut lalu tidur kembali. Pukul 11 malam, ia kembali bangkit untuk memulai rutinitasnya di warnet. Melihat pola hidupnya yang sedemikian rupa, tak heran jika orang-orang menganugerahinya dengan julukan Yanto si Dracula. Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang melangkah turun dari lantai 2. Jaka dan Bobby saling berpandangan. "Shh,
Akulah mau lewat, bisik Jaka sambil meletakkan jari telunjuknya di depan mulut, dan benar saja orang yang baru turun dari lantai atas tersebut adalah Yanto. Pria berambut ikal sebau itu berjalan agak gontai. Entah memang karena masih mengantuk atau disebabkan masih dalam pengaruh putau, sesampainya di meja operator, ia tidak segera membayar tagihan internet, melainkan hanya berdiri sambil memandangi Bobby dengan sepasang matanya yang merah. 10.000 bang, ucap Bobby sambil tersenyum. Oh, 10.000 ya, sahut Yanto dengan suara pelan dan mengambang. Yanto segera merogoh saku celana batiknya yang gombrong, lalu mengeluarkan uang kertas 10 ribuan. Tak lupa Bobby mengucapkan terima kasih ketika uang tersebut diberikan kepadanya. Ngomong-ngomong, kemana tuh temen lo yang kayak John Lennon? Kata Yanto dan masih dengan nada seperti orang yang sedang mabuk. Oh, si Jaka. Tuh orangnya lagi ngaca, jawab Bobby sembari menunjuk ke arah Jaka. Saya di sini bang, celetuk Jaka. Jaka sembung, gue balik dulu ya, sampai ketemu nanti malam, timpal Yanto seraya melambaikan tangannya kepada Jaka. Sekilas tampak sederetan gigi Yanto yang menghitam dan rusak akibat keseringan menghisap ganja. Yanto mendorong pintu kaca sekuat tenaga, namun pintu tersebut hanya bisa terbuka setengah saja. Lelaki bertubuh kurus kering lantaran kecanduan narkoba itu bahkan tidak bisa membuat pintu tadi benar-benar terbuka tanpa diperintah. Bobby pun buru-buru menghampiri Yanto dan segera membantunya. Makasih ya, Mick Jagger, kata Yanto sembari ngeloyor pergi. Bobby hanya mengangguk. Tak lama kemudian ia pun kembali ke dalam warnet. Gile, lu denger gak barusan? Masa iya gue dipanggil Mick Jagger, ujar Bobby kepada Jaka yang sudah siap-siap akan pulang. Lu, Mas Yono yang tukang ketoprak aja dipanggil Naruto. Suka-suka dia lah mau manggil kita apa, namanya juga Yanto, balas Jaka santai. Sesaat kemudian pemuda itu menghampiri Bobby untuk menyampaikan sesuatu. Oh iya bro, besok kayaknya gue gak bisa jaga deh, soalnya ada nikahan sepupu. Gak apa-apa kan? Tenang aja, kebetulan besok gue juga nggak ada kuliah kok, balas Bobby. Ya udah, kalau gitu gue balik ya. Jaka pun pamit sambil membuka pintu. Sepeninggal Jaka, Bobby pun kembali ke meja operator untuk mengecek billing dan menghitung uang di dalam laci. Tak lupa, ia mencatat pemasukan yang diperoleh di tanggal kemarin pada sebuah buku. Setiap 2 minggu sekali, si pemilik warnet tersebut akan datang untuk memeriksa laporan keuangan, mengecek stok minuman di showcase, sekaligus menggaji Bobby dan Jaka. Tuntas dengan pekerjaan tadi, Bobby pun langsung memutar lagu yang tertera pada playlist di komputer server. Irama lagu mulai terdengar dari speaker stereo yang terpasang di sisi kiri kanan monitor. Entahkan bass pada subwoofer kian membakar gairah pemuda itu. 5 menit kemudian, segelas kopi panas tersaji untuk memulai aktivitas di pagi hari itu. 2 hari sudah Jaka tidak menjaga warnet karena berada di kampung tempat saudara sepupunya menikah. Gara-gara kehabisan tiket kereta, kemarin siang ia jadi tidak bisa pulang ke Jakarta. Tentu saja ia langsung menghubungi Bobby untuk memberitahu jika ia tidak bisa masuk kerja 1 malam lagi. Tapi sayang, ketika ia mencoba menelpon Bobby, sambungannya selalu tidak terkoneksi. Mau tak mau, Jaka menginformasikan hal tadi via SMS. Sore itu, Jaka baru tiba di rumah dengan selamat. Berkali-kali ia berusaha menghubungi Bobby, namun selalu saja gagal. Pada akhirnya, Jaka memutuskan untuk beristirahat 2 jam saja, sebab setelah itu dirinya langsung bergegas mandi dan berinisiatif pergi ke warnet. Jaka khawatir jika Bobby marah gara-gara kemarin ia kembali tidak menjaga warnet. Sesampainya di halaman di sana, ia tak melihat sepeda motor milik Bobby terparkir, kecuali 5 buah motor milik pengunjung warnet. Ada sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di pojok kiri, dan itu adalah mobil milik Ius, si pemilik warnet. Pemuda tersebut bergegas masuk ke dalam warnet, dan ia pun terkejut ketika mendapati Ius, si pemilik warnet, sedang duduk di meja operator. Bang Ius, kirain Bobby yang lagi jaga, ucap Jaka dengan nada sungkan. Gak ada,
Si Bobby udah berhenti kerja dari kemarin siang, balas Ius dengan suara datar. Jaka kaget kala mendengar kabar tersebut lantaran Bobby sama sekali tidak bercerita apa-apa. Jangankan bercerita, nomor teleponnya saja mendadak tidak bisa dihubungi. Benak Jaka pun jadi disusupi asumsi liar yang pada akhirnya merambah kemana-mana. Ketika Jaka sedang bergelut dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba saja Ius memberikan gestur agar Jaka duduk di dekatnya. Buru-buru, pemuda itu mengambil sebuah kursi plastik dan meletakkannya di sebelah Ius. "Saya mau bicara sama kamu perihal kerjaan," ujar Ius. Merasa kalimatnya masih kalah keras oleh suara lagu yang sedang diputar, Ius pun berinisiatif mengurangi volume lagu tersebut. Tak beberapa lama, Ius kembali melanjutkan ucapannya. Begini Jak, berhubung saya belum dapat pengganti si Bobby, bagaimana kalau warnet untuk sementara kamu yang jaga?" Spontan saja Jaka melongo begitu mendengar penuturan bosnya. Bila saja usul tadi disanggupi, itu sama artinya ia harus berada di warnet selama 24 jam. Ius yang menyadari perubahan ekspresi pada wajah anak buahnya dengan segera memberikan penjelasan lebih detail lagi. Begini. Kamu akan menerima gaji 2 kali lipat. Tapi kamu juga nggak perlu jaga 24 jam. Jadi jam 6 pagi nanti kamu boleh pulang. Nah, nanti warnet akan buka kembali pukul 4 sore. 9 jam itu sepertinya cukup lah ya untuk kamu beristirahat. Bagaimana? Jelas Ius? Jaka di sini tidak segera mengiyakan, sebab ia harus mempertimbangkan secara matang usulan bosnya tersebut. Ada rasa kesal lantaran Bobby yang mendadak berhenti kerja, tapi di sisi lain Jaka juga sulit untuk menolak tawaran itu. Akhirnya Jaka lebih memilih untuk bersikap realistis. Lagi pula, siapa juga yang tidak tergiur gaji yang nominalnya 2 kali lebih besar? "Baiklah bang," ucap Jaka. "Serius? Kamu beneran mau?" Ius mempertegas lagi pertanyaannya. "Iya bang, saya mau bang," balas Jaka mantap. Raut wajah Ius yang tadinya serius kini bisa sedikit tersenyum. Meski terkesan dipaksakan, ia merasa sedikit lega karena Jaka bersedia menerima tawarannya. Tentu saja tawaran tadi hanya bersifat sementara, sebab cepat atau lambat Ius pasti akan mencari pegawai baru untuk menggantikan Bobby. "Syukurlah kalau kamu bersedia. Kalau gitu saya mau pulang dulu ya. Sudah dari kemarin sore saya di sini. Ya gara-gara gantiin posisi Bobby." Ius mengakhiri kata-katanya sebelum bergegas pergi. Jaka menghantarkan bosnya hingga ke halaman parkir. Ius bergerak cepat menaiki mobil dan menyalakan kendaraan tersebut. Tak ada pesan ataupun kalimat lagi yang terlontar. Bahkan ia meninggalkan tempat itu tanpa ucapan salam atau setidaknya menyembunyikan klakson. "Tumben Bang Ius, kayak buru-buru gitu," pikir Jaka. Ia pun tidak terlalu memusingkan perihal bosnya yang pergi dengan tergesa-gesa, sebab kini ia harus ke dalam warnet untuk melakukan pekerjaannya. Jarum jam terus berputar meski dengan laju yang sangat lamban. Sejam yang lalu, azan Isya baru saja berkumandang. Malam itu hanya ada sekitar 4 orang pengunjung warnet yang tampak asyik berselancar di dunia maya. Sepertinya mereka tidak sedang bermain permainan online, sebab sedari tadi Jaka tidak mendengar ada gebrakan meja ataupun kata-kata kasar. Jaka kadang merasa jengkel bila ada klien yang semacam itu, sebab berpotensi membuat suasana di dalam warnet menjadi kurang nyaman. Tapi ia lebih kesal lagi pada klien yang sengaja membuang sampah di lantai. Sampai jarum jam singgah di angka 10, warnet itu hanya kedatangan 3 klien baru. Ketiganya masih bocah SMP dan merupakan warga dari RT sebelah. Salah satu dari mereka segera menghampiri meja operator. Bang Jaka, di atas lagi rame nggak?" tanya Ucil, bocah yang postur tubuhnya paling kecil. "Kagak Cil, lagi kosong. Kamu emangnya mau main di atas?" balas Jaka. "Iya bang, point blank di komputer atas ada kan?" tanya bocah itu lagi. "Ya ada lah, emangnya apa sih nggak ada? Counter Strike, PB, Ragnarok, Gunbon, ada semua. Kamu mau main game yang joget-joget juga ada," celetuk Jaka. "Kalau gitu Ucil mau main di atas ya bang," timpal Ucil. "Ya udah sana, ingat loh, jangan buang sampah sembarangan," pesan Jaka. Ucil dan kawan-kawannya kompak mengangguk.
Sepeninggal Ucil, Jaka pun segera memeriksa komputer server. Melalui billing software, Jaka bisa mengetahui ketiga bocah tadi menggunakan komputer di meja mana saja. Tak ada satupun yang menempati meja nomor 15 alias meja yang biasa digunakan Yanto. Rata-rata para penyewa yang tinggal di sekitaran situ sudah hafal jika Yanto selalu menempati meja tersebut. Mereka juga enggan menempati kursi bekas Yanto yang notabene adalah seorang pemakai narkoba. Tak terasa, sang waktu melaju hingga malam mulai memamerkan kesunyiannya. Sesekali terdengar deru kendaraan yang lalu melintas di jalanan. Menjelang pukul 12 malam, sudah tak terlihat lagi warga yang berlalu lalang. Mas Yono, si pedagang ketoprak yang selalu mangkal di depan warnet, akhirnya bisa merebahkan tubuhnya di pos ronda. 5 menit yang lalu, ia baru saja mengantarkan pesanan ketoprak untuk Ucil dan kedua temannya di lantai 2 warnet. 3 orang penyewa yang sejak sore bermain di lantai bawah telah kembali ke rumahnya masing-masing dan kini hanya tinggal 1 orang saja yang ada di lantai bawah, sedangkan 3 orang lainnya masih ada di lantai atas. Jaka duduk termenung. Pandangannya tertuju pada sekat-sekat beberapa meja klien di hadapannya. Ia tidak sedang mengawasi siapapun, melainkan pikirannya tengah berkecamuk. Ya, Jaka tak habis pikir mengapa Bobby memutuskan untuk berhenti begitu saja. Ia tak merasa jika temannya itu punya masalah baik terhadap pekerjaan maupun terhadap si pemilik warnet. Jaka juga heran kenapa Bobby mendadak tidak bisa dihubungi. Apa mungkin dia lagi dicariin orang ya? Pikir Jaka. Tak ada jawaban pasti, sebab semua hanyalah kemungkinan yang muncul dan hanyalah asumsi belaka. Tampak raut kesedihan pada wajahnya. Ya, Jaka betul-betul kehilangan seorang rekan kerja yang baik dan cekatan. Andaikan saja ia tahu di mana Bobby berdomisili, besok siang ia pasti akan pergi untuk menemuinya. Jaka akhirnya memejamkan mata. Ia diam saja manakala pipinya ditampar oleh desawan sejuk yang meluncur dari blower AC. Baru saja Jaka mengistirahatkan matanya, mendadak telinganya mendengar ada kegaduhan di lantai atas. Hal itu membuat Jaka dan seorang penyewa warnet segera melirik ke arah tangga. Tak lama kemudian, turunlah ketiga bocah yang beberapa waktu lalu bermain games di lantai 2. Mereka menuruni anak-anak tangga dengan sangat terburu-buru dan dengan raut wajah ketakutan. Nah, Ucil? Tanya Jaka kebingungan. Ucil tidak segera menjawab pertanyaan Jaka. Ia hanya menghampiri meja operator sembari merogoh kantung celananya. Berapa semuanya, Bang? Kata Ucil dengan nafas tersengal. Jaka menoleh ke arah layar monitor untuk mengecek tagihan. Belum sempat Jaka mengucapkan nominal yang harus dibayar, namun Ucil sudah terlebih dulu memotongnya. Kelamaan, nih Bang, ambil aja semuanya. Celetuk Ucil seraya meletakkan selembar uang sebesar 50.000 di atas meja. Tanpa basa-basi, ketiga bocah itu pun segera angkat kaki dari hadapan Jaka. Mereka lari terbirit-birit sampai lupa untuk menutup kembali pintu gerbang. Cil, baliannya ini, seru Jaka dari kejauhan. Jaka mencoba mengejar Ucil sampai keluar pagar, tapi sayang ketiga bocah itu sudah tak terlihat lagi dari pandangan. Mereka sepertinya berpencar memasuki gang yang berbeda. Mas Yono yang sedang tertidur di pos ronda sampai terbangun kala mendengar Jaka memanggil-manggil Uci. "Ono apa Thomas?" tanya Mas Yono sambil tergopoh-gopoh menghampiri Jaka. "Habis ngejar si Ucil," balas Jaka terengah. Memangnya bocah-bocah tadi belum bayar warnet ya? Timpal Mas Yono lagi. Bukannya belum bayar, justru si Ucil kasih uangnya kelebihan, makanya saya ngejar dia. Maksudnya tuh buat ngasih kembaliannya. Begitu loh Mas Yon. Jelas Jaka. Mas Yono mengangguk seraya berkata, "Walah, tak pikir si Ucil kabur gara-gara belum bayar." Jaka tidak menggubris kata-kata Mas Yono. Ia memilih untuk kembali ke dalam warnet. Baru saja Jaka hendak menutup pintu gerbang, tiba-tiba pintu warnet terbuka. Satu orang yang sejak tadi bermain di lantai bawah terlihat keluar dari balik pintu dengan langkah terburu-buru. "Mainnya udah Bang," ucap Jaka ramah. Udah Mas, uangnya udah saya taruh di meja operator ya," balas pria itu dengan suara gugup. Cepat-cepat si pelanggan tadi menaiki sepeda motornya lalu pergi. Jaka termangu, padahal ia sama sekali belum sempat mengucapkan terima kasih.
Aneh banget hari ini. Enggak Bang Ius, enggak si Ucil, terus pelanggan barusan ada kayak orang ketakutan gitu ya. Gumamnya sambil geleng-geleng kepala. Tak ingin berlama-lama berada di luar, Jaka pun bergegas masuk kembali ke dalam ruangan. Sesampainya di meja operator, ia menemukan beberapa lembar uang yang jumlahnya sesuai dengan tagihan si pelanggan tadi. Jaka mengambil uang itu dan segera mencatatnya ke dalam buku laporan. Sejurus kemudian, Jaka menoleh ke arah pintu kaca dan tampak Mas Yono sedang menjulurkan kepalanya dari luar. "Permisi Mas Jaka, saya mau ambil piring ketoprak di atas ya," ucap Mas Yono ramah. "Oh, piring bekas makan si Ucil ya? Ya udah Mas, silakan naik aja ke atas," sahut Jaka mempersilahkan si tukang ketoprak itu mengambil piring-piringnya. Mas Yono membukukan badan ketika ia berlalu di hadapan Jaka dan langsung menuju ke lantai atas. Jaka pun tak menghiraukan Mas Yono sebab hampir setiap harinya pedagang itu keluar masuk warnet untuk mengantarkan pesanan ketoprak dan mengambil piring-piring yang telah digunakan. Kelar dengan urusan laporan keuangan, Jaka pun berdiri dari tempat duduknya dan membuka lemari pendingin. Jemarinya lantas mengambil sebotol minuman bersoda dari rak showcase tersebut. Buih-buih pada minuman dingin tadi begitu menggoda dan membuat Jaka tak sabar untuk segera meneguknya. Belum juga ia membuka tutup botol itu, tiba-tiba saja ia melihat Mas Yono berlari menuruni tangga dengan sangat tergesa-gesa. "Permisi Mas Jaka, saya pamit pulang yo," ucap Mas Yono terbata-bata. "Tumben Mas, baru jam segini udah mau pulang?" tanya Jaka bingung. Mas Yono tidak menjawab. Pedagang ketoprak itu terus saja keluar hingga melewati pintu gerbang buru-buru. Ia mendorong gerobaknya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. "Orang-orang pada aneh gitu ya," ujar Jaka yang lagi-lagi merasa kebingungan. Udahlah, mending istirahat. Mumpung lagi sepi, nggak ada orang. Timpalnya lagi. Jam tangan yang dikenakan Jaka berbunyi, membuatnya terjaga dari tidur yang lelap. Dengan mata yang terlihat merah dan berair, Jaka melirik ke arah jam tangannya dan waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tak ada lagi yang datang. Ia pun kembali menyandarkan tubuhnya di kursi. Malam itu, warnet betul-betul sedang sepi penyewa, tidak seperti biasanya. Dari lantai atas, tiba-tiba saja Jaka mendengar ada suara orang yang sedang batuk. Kelopak matanya terbuka meski rasa kantuk masih berkuasa. Ya, Jaka yang masih setengah sadar menyangka jika suara batuk tadi hanyalah mimpi. Tapi sekali lagi, telinga Jaka benar-benar menangkap suara orang terbatuk dari lantai atas. Lah emangnya di atas masih ada orang ya? Pikirnya. Jaka segera duduk tegak sambil melihat ke arah layar komputer dari situ. Ia pun mengecek status komputer klien yang berada di lantai 2. Ternyata benar. Komputer di meja nomor 15 terpantau sedang menyala. Spontan, Jaka sudah mengetahui siapa orang yang sedang menggunakan komputer tersebut. Yanto. Kapan dia masuk kemari ya? Gumam Jaka. Merasa tidak yakin dengan apa yang dilihatnya, Jaka pun segera menggosok-gosok kedua matanya, lalu kembali menatap layar monitor. Hasilnya tetap sama. Komputer klien di meja nomor 15 berstatus aktif. Apa mungkin dia masuk pas gue lagi tidur ya? Sambungnya lagi. Jaka berdiri untuk memastikan jika orang yang sedang menggunakan komputer nomor 15 itu adalah Yanto. Perlahan ia menapaki anak-anak tangga yang akan menghantarnya menuju lantai 2. Dan sesampainya di atas, Jaka merasa heran sebab cahaya lampu di lantai 2 mendadak menjadi redup. Perasaan baru sebulan ganti, masa iya harus beli lagi, ucapnya dalam hati. Ia pun pada akhirnya membiarkan lampu itu menyala apa adanya. Jaka pun menoleh ke sudut ruangan yang tempatnya sedikit remang, ke meja nomor 15. Tampak olehnya seorang lelaki dengan rambut ikal sebahu sedang duduk tegak memandangi layar monitor. Jaka tak bisa melihat jelas wajah orang itu sebab pandangannya terhalang sekat meja nomor 14 yang ada di sebelahnya. Meski demikian, dari ciri-ciri fisiknya saja Jaka sudah menyimpulkan jika orang tersebut adalah Yanto. Ada Bang Yanto. Kapan datangnya Bang? Tegur Jaka sambil tersenyum.
Orang yang ditegur itu tetap bergeming dengan tatapan lurus ke arah layar komputer. Yanto sama sekali tidak merespon pertanyaan tadi, padahal biasanya orang itu selalu heboh jika bertemu dengan Jaka. Ben serius bener tuh orang, ucap Jaka sambil menuruni tangga dan kembali ke meja operator. Jaka meraih remote TV lalu mencari saluran yang sekiranya enak untuk ditonton. Hal itu sengaja ia lakukan untuk sekedar mengusir rasa sepi yang menggerutu lantaran tak ada satupun acara TV yang dianggapnya bermutu. Kebanyakan acara TV didominasi oleh sinetron-sinetron yang gencar menjajakan mimpi dan kerap kali mempertontonkan kemewahan. Kacau, begini hari masih aja pada nonton sinetron. Pantesan remaja zaman sekarang hidup yang banyakan drama, keluhnya lagi. Jaka pada akhirnya memilih saluran TV yang rajin menayangkan berita, sekalipun yang disiarkan adalah berita basi. Mulutnya berkali-kali menguap, tubuhnya juga menuntut untuk beristirahat. Ia pun kembali bersandar di kursi dan membiarkan si pembawa berita di TV mengoceh sendirian. 5 menit kemudian, Jaka betul-betul terlelap hingga pijar mentari mengusir gelap. Suara klakson dan deru kendaraan yang melintas di jalanan membuat Jaka terbangun dari mimpinya. Ia tampak gelagapan begitu mengetahui sudah jam setengah 7 pagi. Buru-buru ia menyeka air liurnya yang meleleh dari sudut mulut. Jaka melihat ada selembar uang 10 ribuan yang kumal dan tergeletak begitu saja di atas meja operator. Jaka pun beranggapan jika Yantolah yang meletakkan uang 10 ribuan itu ketika ia tadi tertidur pulas. Ia lantas memeriksa status komputer yang tadi malam digunakan oleh Yanto. Benar saja, komputer tersebut kini sudah tidak aktif. Tapi di situ tertera jika komputer klien nomor 15 hanya bermain sampai pukul 4, bukan pukul 6 seperti biasanya. Tumben Bang Yanto main cuma sampai jam 4, gumam Jaka. Setelah selesai bersih-bersih, Jaka pun mengecek kembali warnet tersebut. Ia harus memastikan jika aliran listrik sudah padam, keran kamar mandi tertutup, dan jendela telah dikunci. Beberapa saat kemudian, Jaka akhirnya meninggalkan warnet dan pulang ke rumah. Malam itu, warnet tempat Jaka bekerja kembali tidak begitu ramai dikunjungi pelanggan. Hanya ada 3 orang yang datang untuk bermain game online. Itu pun semuanya sama-sama menempati meja yang ada di lantai 1. Praktis, ruangan di lantai 2 tak ada satupun yang mengisi. Jaka sedikit heran dengan kondisi warung internet yang sudah 2 hari ini mendadak sepi. Padahal ketika malam biasanya warnet itu akan disesaki para pelanggan. Menurutnya, sekarang warnet hanya ramai ketika baru dibuka pada pukul 4 sore. Lewat Isya, para pelanggan mulai berkurang dan hanya menyisakan tidak lebih dari 4 orang saja. Jaka tidak menemukan penyebabnya, bahkan ia sama sekali tidak melihat adanya pesaing lain di sekitaran situ. Kalau tiap malam sepi kayak gini terus mah bisa bahaya ini, pikir Jaka dengan wajah cemas. Wajar saja Jaka merasa tak nyaman dengan keadaan warnet yang belakangan ini semakin sepi. Bila pemasukan berkurang, otomatis itu akan berdampak juga pada nominal gajinya. Pada akhirnya, Jaka pun hanya bisa berdoa dan berharap agar warnet itu kembali ramai seperti sedia kala. Jarum jam yang terpajang di dinding terus melata melewati tiap-tiap angka. Tak terasa, jarum yang paling pendek telah menepi di angka 12. Di luar sana, langit gelap kian mengukuhkan keperkasaannya di atas singgasana malam. Sementara itu, Gunda masih saja menggauli jagat yang terpenjara sepi. Satu persatu, para pelanggan warnet telah kembali ke rumahnya masing-masing dan kini hanya menyisakan Jaka seorang diri. Jaka kembali termenung meratapi nasib warnet tempatnya mengais rezeki. Ia tidak bisa membohongi perasaan sedihnya dengan berpura-pura jika semuanya baik-baik saja. Pemuda itu menghela nafas dalam-dalam sambil menundukkan kepalanya. Sesekali ia tampak memijat-mijat kening sebagai isyarat dirinya sedang pusing. Tentunya bukan pusing karena sakit kepala, namun karena bingung mencari cara agar warnetnya itu bisa seramai dulu. Tiba-tiba handphone jadul miliknya berbunyi dan bergetar. Jaka terbangun dari lamunannya dan segera menggapai gawai tersebut. Tampak olehnya sebuah nomor asing yang sedang melakukan panggilan.
Jaka mengerutkan dahi sebab ia tidak mengenali nomor tersebut. Alhasil, ia pun membiarkan saja panggilan itu berlalu. Beberapa saat kemudian, ada sebuah pesan singkat yang datang dan berasal dari nomor yang tadi itu juga. Jaka bergegas membuka pesan singkat itu dan membaca isinya. Rupanya SMS yang baru saja ia terima berasal dari mantan rekan kerjanya, yaitu Bobby. Lelaki itu meminta agar Jaka mengangkat panggilan darinya sebab ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Tak lama kemudian, telepon seluler milik Jaka pun kembali berbunyi. Tanpa berlama-lama, Jaka segera menerima panggilan tersebut dan benar saja, orang yang menelpon Jaka ternyata adalah Bobby. "Jak, lu masih gawe di warnet Bang Yus?" tanya Bobby. "Ya masih dong Bob, cuma gara-gara lu berhenti gawe ini sekarang gue yang repot," balas Jaka dengan nada sedikit sewot. "Ya maaf, gue berhenti juga karena sebenarnya ada sesuatu di warnet itu," kata Bobby. Jika tidak menyela apa yang sedang dibicarakan kawannya itu, ia tetap mencoba untuk menyimak setiap ucapan Bobby. Tak lama kemudian, Bobby pun melanjutkan kalimatnya lagi. Sorry nih, gue cuma pengen tahu ya, lu masih suka ketemu Yanto nggak?" Bobby di sini kembali bertanya. "Ya tiap malam juga kan pasti ketemu. Kemarin juga ketemu kok. Cuman pas kemarin tuh dia diem aja. Diem, nggak kayak biasanya gitu," saut Jaka. "Serius? Lu beneran ketemu sama Yanto?" Lagi Bobby mencecar Jaka dengan pertanyaan yang menurut Jaka tidak terlalu penting. Tentu saja hal itu membuat Jaka jadi semakin jengkel. Alih-alih mendapat penjelasan mengapa Bobby sampai berhenti kerja, Jaka justru ditanya-tanyai hal seputaran Yanto. "Iyalah, lu kayak kagak hafal aja sih kebiasaan dia. Lagian aneh, kenapa ujuk-ujuk lu nanyain Yanto sih? Kirain mah lu mau nyeritain kenapa lu berhenti gawe," celetuk Jaka. "Jaka, lu dengerin. Si Yanto itu udah meninggal 4 hari yang lalu gara-gara abis pakai putau." Kali ini Bobby meninggikan intonasinya. "Ngawur Bob ah," Jaka mencoba membantah, namun dengan segera Bobby memotongnya. "Dengar dulu, gue belum selesai ngomong. Tempo hari, waktu lu izin ke acara nikahan sepupu lu, sore harinya Yanto ditemuin udah gak bernyawa di dalam kamarnya. Kalau nggak percaya, lu buka aja file di komputer server. Gue sempat ngelayat sebentar dan fotoin jenazah Yanto." Bobby menghentikan kalimatnya untuk mengatur nafas. Sejurus kemudian, ia pun menyambung kembali ucapannya tadi. "Yanto langsung dibawa ke kampung bapaknya buat dimakamin. Nah, kenapa gue sampai berhenti kerja? Karena pas malamnya gue lihat Yanto ada di lantai 2. Dia itu lagi duduk di meja nomor 15. Pelanggan yang tadinya mau main paket malam juga pada kabur gara-gara lihat si Yanto. Itu sebabnya pas kelar shift gue langsung cabut dan mutusin gak mau lanjut lagi kerja di situ." Bobby mengakhiri kalimatnya. Jaka mematung beberapa saat. Begitu mendapat penjelasan dari Bobby, ada rasa tidak percaya di benaknya. Meski demikian, intuisinya tergerak untuk memeriksa file di komputer server. Ia segera menekan mouse sebanyak 2 kali pada drive D, maka tersingkaplah berbagai macam file yang sudah dikemas ke dalam folder. Dengan teliti, matanya menelisik dan membaca keterangan yang tertera di setiap folder. Pandangannya mendadak terhenti begitu melihat folder yang ada di urutan paling terakhir dengan bertuliskan melayat almarhum Yanto. Jantungnya jadi berdebar kencang sekalipun ia belum membuka file tersebut. "Jak, udah dilihat belum filenya?" Suara Bobby terdengar dari balik lubang pengeras suara handphone. Jaka tidak menghiraukan pertanyaan Bobby sebab sekarang matanya betul-betul tertuju pada isi file yang baru saja dibukanya. Mata pemuda itu mendadak terbelalak begitu melihat ada beberapa foto yang menggambarkan kondisi di sebuah rumah yang disesaki banyak orang. Jaka sangat familiar dengan orang-orang tadi sebab mereka semua adalah warga yang tinggal di sekitaran warnet. Namun bukan itu yang membuat Jaka jadi gemetar, melainkan ia melihat ada beberapa foto Yanto yang sekujur tubuhnya telah dibalut kain kafan. Astagfirullah.
Pekik Jaka, lelaki itu tertegun, bergidik, dan merasakan keringat dingin yang lurut tiada henti dari balik pori-porinya. Rasa penasaran tak membuatnya terhenti di foto tersebut. Ia pun kembali memutar scroll pada mouse-nya. Satu persatu foto bergulir, menampilkan wajah pucat Yanto yang lubang hidungnya disumpal kapas dan kedua matanya terpaksa ditutup dengan menggunakan selotip transparan agar tidak terbelalak. Untuk lebih memastikan, mau tak mau, Jaka harus memeriksa tanggal pengambilan foto-foto tadi. Sebuah tanggal, bulan, tahun, bahkan hingga merek dan jenis alat yang digunakan untuk mengambil foto tersebut kini terpampang jelas di layar monitor. Sampai di sini, Jaka akhirnya mempercayai ucapan Bobby jika Yanto betul-betul sudah meninggal dunia. Jak, lu masih di situ nggak? Udah lihat foto-fotonya belum? Kembali Bobby bertanya. Jaka buru-buru meraih handphone miliknya dan segera merespon Bobby. Maaf Bob, udah dulu ya teleponannya. Firasat gue bener-bener kagak enak nih, saut Jaka dengan wajah tegang tanpa banyak cakap. Jaka menyudahi panggilan dari Bobby. Ia menoleh ke arah layar komputer yang sedari tadi menampilkan foto-foto Yanto dan bermaksud ingin menutup file tersebut. Namun alangkah kagetnya Jaka ketika halaman itu sudah berhasil ditutup. Seketika terbuka lagi dan menampilkan foto Yanto yang terbungkus kain kafan. Sekali lagi Jaka mencoba menutup file, tapi lagi-lagi file tersebut terbuka dengan sendirinya. Tak ada pilihan lain, Jaka akhirnya mematikan layar komputer. Jaka merinding, rasa takut perlahan mulai menggerogoti nyalinya. Entah mengapa, ia merasa suasana di dalam warnet menjadi sunyi dan mencekam. Satu-satunya kekhawatiran Jaka adalah bila sosok Yanto muncul lagi di lantai atas. Tanpa pikir panjang, Jaka nekat mengemasi barang-barangnya ke dalam tas. Malam itu, ia berencana untuk menutup warnet dan buru-buru pulang. Setelah semua barang miliknya berhasil masuk ke dalam tas, Jaka pun lalu membungkuk ke bawah meja operator untuk mencabut charger handphone. Tak lama kemudian, ia segera bangun dan mendadak terkesiap. Mata Jaka tak berkedip, lidahnya keluh, serta bibirnya bergetar atas apa yang ia saksikan di depan mukanya. Persis di hadapannya tampak Yanto yang sedang berdiri di balik meja operator dengan wajah pucat layaknya mayat. Rambutnya yang dulu ika lebat kini terlihat rontok akibat ada banyak borok yang menghiasi kulit kepalanya. Pada lubang telinga dan hidung Yanto tampak ada bekas tetesan darah, juga pada bibirnya yang dipenuhi luka dan nanah. Aroma busuk sontak semerbak mengisi ruangan, membuat Jaka hampir memutakan isi perutnya. Jaka betul-betul tidak berdaya. Tubuhnya bagai terhipnotis untuk tetap mematung dan memandangi penampakan tersebut. Sosok itu tidak berbuat apa-apa selain terus memandangi Jaka dengan tatapan hampa. Dan tiba-tiba saja layar komputer yang sebelumnya sudah dimatikan kini hidup dan kembali menampilkan foto Yanto yang sudah dipocongi. Sesaat kemudian sosok Yanto melangkah pergi tanpa sedikit pun kakinya menjejak tanah. Jaka akhirnya siuman manakala ada seseorang yang menggoncang baunya berulang-ulang dari balik kaca jendela. Cahaya mentari pagi menyelusup melalui celah kelopak mata. Merasa silau, Jaka pun menghalau kemilau tadi dengan sebelah tangannya. Ia meringis lantaran merasakan pegal pada tengkuknya dan kepalanya agak pening. Udah sadar bro? Tanya Bobby yang tiba-tiba sudah berada di belakang Jaka. Lu Bob, kapan datangnya? Saut Jaka heran sekaligus kaget. Belum ada 5 menit. Sengaja gue datang ke sini, pengen tahu keadaan di sini aja. Gue pikir lu lagi tidur. Barusan soalnya gue panggilin tapi lu nggak bangun-bangun. Timpal Bobby. Gak ngerti. Semalam pandangan gue mendadak gelap. Habis itu gue udah nggak inget apa-apa lagi. Jelas Jaka. Lu semalam didatengin Yanto ya? Bobby mencoba menerka dan Jaka meresponnya dengan anggukan. Bobby hanya tersenyum. Ia seperti sudah menduga jika Jaka turut ditampakkan sosok yang menyerupai Yanto. Abis gue lihat foto-foto di komputer, tahu-tahu si Yanto udah berdiri di depan gue. Badan gue langsung gak bisa gerak. Abis itu semuanya mendadak gelap, ujar Jaka. Udah, lu gak perlu deskripsiin ke gue bagaimana penampakannya. Gue juga udah tahu
sebab gue udah ngalamin duluan sebelum lo, celetuk Bobby. Jaka diam sambil memijat-mijat tengkuknya. Sekarang ia baru mengerti alasan Bobby bisa sampai berhenti kerja. Bahkan ia bisa menganalisa kenapa Ius, tiga bocah yang bermain di lantai atas, juga Mas Yono sampai ketakutan dan buru-buru meninggalkan warnet. Sialan tuh Bang Ius, pantas aja kemarin mukanya tegang banget, terus buru-buru cabut dari sini. Jangan-jangan dia juga ngalamin hal yang sama lagi ya, ucap Jaka kesal. Bisa jadi, soalnya kan Bang Ius juga udah tahu kalau Yanto meninggal, balas Bobby. Kalau saran gua nih ya, mendingan lu cabut aja dari sini, terus kita cari gawean di tempat yang lain lagi. Percuma juga kalau bertahan, sedangkan orang-orang juga udah terlanjur ketakutan buat main di sini, sambungnya lagi. Jangan kelamaan mikir. Kita kerja itu urusannya cuma sama atasan, bukan sama setan, celetuk Bobby lagi. Jaka pada akhirnya mengangguk. Menurutnya usulan dari Bobby itu betul-betul masuk akal. Rasanya para pelanggan GAN untuk datang lagi selama arwah Yanto masih terus berkeliaran. Namun Jaka sedikit bimbang untuk mengutarakan maksud tersebut kepada Ius. Bagaimanapun lelaki itu sudah berjasa memberikan pekerjaan padanya. Beberapa jam kemudian, Jaka menelpon Ius dan menceritakan kejadian menyeramkan yang sudah dialaminya di warnet. Tak lupa, ia juga mengutarakan keinginannya untuk berhenti bekerja di tempat tersebut. Ius mendengarkan penuturan Jaka dan pada akhirnya Ius juga mengakui jika dirinya juga sempat didatangi oleh arwah Yanto pada saat sedang mengisi shift malam. Ius awalnya meminta agar Jaka tetap bertahan, namun Jaka terus menolak keinginannya. Pada akhirnya Ius mengabulkan pengunduran diri Jaka dan memilih untuk mencari pegawai baru. Warnet itu sempat tutup selama 5 hari dan Ius pun tak kunjung datang untuk sekedar memeriksa keadaan di tempat usahanya. Barulah pada hari ke-6 Ius datang bersama dengan 2 orang pegawai baru untuk membersihkan warnet. Sengaja Ius di sini mencari pegawai yang tidak tinggal di sekitaran situ. Ia sadar sebagian besar warga di tempat tersebut telah mengetahui jika warnet itu berhantu. Jiwa bisnis yang tertanam pada diri Ius membuatnya tidak berserah diri begitu saja pada keadaan. Untuk sementara, ia merubah strategi bisnisnya dengan cara meniadakan paket malam. Sebagai gantinya, Ius menawarkan paket 5 jam dengan harga yang sama seperti paket malam. Jam operasional warnet pun diubahnya dengan hanya buka sampai pukul 10 malam saja. Perlahan namun pasti, warnet itu kembali ramai oleh para pelanggan. Keadaan berangsur normal, pemasukan kembali berjalan. Meski demikian, selepas jam 12 malam, masih saja ada warga yang mengaku melihat sesosok bayangan di lantai atas warnet. Mereka yakin jika itu bukanlah manusia, sebab warnet itu sudah tutup pada pukul 10. Berbagai opini liar pun bergulir tak terelakkan. Banyak yang menganggap jika sosok tadi adalah penampakan hantu Yanto yang masih terus bergentayangan. Walau sudah tak lagi bekerja di warnet, namun Jaka tetap berhubungan baik dengan mantan bosnya itu. 2 minggu sekali ia datang berkunjung ke warnet untuk sekedar bersilaturahmi dengan Ius. Seiring dengan berjalannya waktu, warga pun sudah tak lagi melihat keberadaan sosok yang menyerupai Yanto di lantai 2 warnet. Bahkan setelah shift malam kembali diberlakukan, baik pegawai maupun para pelanggan sama-sama tidak menemui sosok tersebut. Penampakan Yanto menghilang begitu saja setelah 40 hari kematiannya, dan sampai kini tidak ada yang tahu jika sosok itu betul-betul sudah pergi atau mungkin akan kembali menghantui. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi itu selalu asik ya. Alurnya tuh enak tuh kalau dari Bang Aldi, sama apa ya? Sama kata-kata percakapannya tuh kayaknya mengalir gitu aja. Enak, saya juga bawainnya juga enak dan kayak masuk ke dalam kisahnya. Di sini bagaimana seorang Jaka dan Bobby ya, selaku penjaga warung internet atau warnet ya, mendapati pengalaman-pengalaman horor di ketika jaga malam. Sosok Yanto, sosok unik yang selalu menempati meja 15 itu ternyata selalu datang ke situ. Unik ya, karena dimanggilnya dengan ini, si Jaka dipanggil John Lennon, si Bobby dipanggil Mick Jagger. Wah, suka-suka dia aja. Jadi ternyata dia adalah seorang pecandu narkoba.
Yang mana di sini ternyata Bobby keluar yang diam-diam aja tanpa kabar, ternyata ya itu dia nggak mau ngasih tahu Jaka ya, takutnya Jaka takut jadi keluar juga atau bagaimana. Intinya akhirnya dia juga memberitahukan Jaka. Sebenarnya bagus juga ya, karena Jaka kan sudah melihat juga, walaupun pada saat dia melihat itu siapa namanya Mas Yantonya nggak ngapa-ngapain sih, cuma main komputer aja. Tapi di situ pas terakhir tuh ngasih uang lagi 10.000, baik juga tuh ternyata Mas Yanto. Luar biasa sekali kisahnya buat Bang Aldi, keren banget kisahnya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya, dan apa-apa yang buruk di dalam tadi kita buang saja, jangan dijadikan contoh. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja. Buat Bang Aldi terus berkarya ya, semangat berkarya pokoknya Bang Aldi, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Jadi kisah-kisah ringan begitu saya suka juga nih ya, kisah-kisah seperti ini. Jadi ringan tapi horor tuh kayak gigit banget tuh, bagaimana sosok Yanto tuh bisa muncul lagi tuh. Itu menurut saya yang paling serem tuh malah yang begitu-gitu tuh. Overall keren kisahnya ya. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe juga silakan bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Oh ya teman-teman, saya Ilo dan tim di sini mengucapkan turut berduka cita ya, turut berbela-sungkawa atas meninggal dunianya Teh Nining. Salah satu sahabat kita, salah satu teman kita yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Jadi Teh Nining ini beberapa kali ya, sudah dua kali mengirimkan kisah ke kita, dan kisahnya sudah kita upload juga. Jadi luar biasa sekali. Kita baru dapat kabar dari suaminya bahwasanya Teh Nining sudah meninggal dunia dan sudah 40 hari yang lalu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Semoga arwah Teh Nining bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya dan terima amal ibadahnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.